lagi dengan saya Aisyah LNTD, Fanatir Style. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, sejahtera di awal tahun 2021 ini. Pada kali ini, saya akan berkunjung ke pabrik Minang Kakao atau laboratorium Minang Kakao untuk melihat bagaimana proses pengolahan biji kakao sehingga dihasilkan coklat dengan kualitas premium seperti halnya coklat Belgia. Nah, ikuti perjalanan saya ke laboratorium Minang Kakao, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Store-nya Minang Kakao. Ya. Nah, ini produk-produk coklat yang kita buat dan kita jual di sini. Mulai dari coklat bar sampai Coco Mix. Ada powder, ada cocoa nibs, ada macam-macam. Nah, ini coklatnya ada yang dark, Ya. ada yang milk, Sama. ada yang healthy, Ya. ada yang 100% nggak pakai gula juga ada. Yang free sugar. Free sugar, ada. Semuanya memakai desain Minang Kakao. Iya, karena diambil dari kakao yang tumbuh di Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi perkebunan produk coklat Minangkabau itu diolah dari kakao yang asli tumbuh di Sumatera Barat. Jadi kita disebut single origin. Kenapa memilihnya hanya dari Sumatera Barat saja? Karena saya orang Sumatera Barat. Rasa cinta kampung. Orang Ngawa. Dan di Sumatera Barat kakao kurang diperhatikan. Kita perlu turun tangan untuk menjadikan kakao sebagai produk unggulan Sumatera Barat. Ini produk Minang Kakao ini udah ada yang diekspor, Pak Afdal? Ekspor sudah Kemana, Pak Afdal? sudah pernah sampai ke Rusia, ke Eropa, ke Prancis, ke Singapura. Dalam bentuk olahan atau dalam Macam-macam. bentuk? Ada bentuk, awalnya mungkin dalam bentuk biji, kemudian kita sekarang nggak mau lagi untuk ekspor biji, karena biji kakao itu kan added value-nya kecil. Sekarang kita membatasi diri hanya mengekspor dalam bentuk coklat olahan. Nah, ini adalah jadi di sini ini ada pabrik pengolahan. Saya sebutnya laboratorium lah. Laboratorium coklat. Laboratorium coklat atau pengolahan coklat Minang Kakao ada di sini. Masuk Ya, lab. produksi. Nih, lab produksi. Pakai sandal ini. Oke. Ada indikator suhu dan kelembapan udara. Jadi Harusnya berapa suhu dan kelembabannya? ya di bawah 24 lah. Oke. Di bawah 24. Oke. Kelembaban? Kelembapan harus kering. Oke. Nah, sekitar 40-50 ke bawah. Oh, iya. Kenapa? Karena produk coklat itu sensitif terhadap suhu, sensitif terhadap oksidasi. Jadi kita harus jaga. Nah, challenge yang paling besar mendistribusikan produk yang sudah jadi itu adalah di suhu dan di ini contoh misalnya seperti ini ya. Ini ada stok yang sudah jadi. Ini produk ini kan kita dia terpacking dengan baik. Selama dia ada di ruangan ini disimpan dalam suhu yang baik, Ya. dia nggak akan ada masalah. Dia bisa tahan lebih dari 2 tahun. Oh ya. Sepanjang suhunya dan kelembabannya terjaga. Yes, bisa lebih dari 2 tahun, bisa panjang. Karena bedanya coklat kita kan natural. Bahan natural itu bisa disimpan dengan Suhu lebih lama. pada suhu tertentu. Suhu tertentunya dijaga.
coklat yang sudah kering. Ini juga kulit coklat yang sudah dikeringkan. Lucu ya. Ini kalau waktu itu pernah kita pameran di Rusia, dimintain sama orang-orang Rusia. orang Rusia. Kulit coklatnya. Kulit coklat yang kering ini karena mereka nggak. Kayak perahu. Nah ini biji yang sudah kering kurang lebih 7% kadar airnya. 7-6% lah, karena ini ruangannya memang kering. Nah ini produk biji kakao dari kebun Minang Kakao di Padang. Di mana, di Solo atau di Pariaman? Ada di Solo, ada di Pariaman. Wah, ini biji kakao yang keringnya aja besar-besar ini. Buah coklat itu setelah dipanen kan difermentasi. Iya. Nah bedanya Minang Kakao dengan produk yang ada di petani yang lain itu di tadi tuh. Kakao kita itu sudah difermentasi. Bedanya fermentasi itu kalau dicium tuh aromanya beda. Jadi buah yang segar itu diambil isinya, yang sakit dipisahkan, betul-betul yang baik, difermentasi di dalam peti. Ada peti kayu. Kalau di Padang istilahnya apa? Diparam ya. Diparam 6 hari. 6 hari dia akan ada proses fermentasi. Proses fermentasi itu akan pertama merubah protein menjadi alkohol kemudian berubah menjadi asam. Jadi di akhir masa fermentasi dia kadar alkoholnya masih ada, begitu dijemur udah hilang sama sekali. Tinggallah inti dari biji kakao yang sudah kita sebutnya biji mati. Biji mati ini kalau biji yang sudah difermentasi kita tanam nggak akan bisa tumbuh lagi. Oh gitu. Tapi kalau sebelum difermentasi bijinya masih bisa ditanam? Bisa. Nah kalau sebelum difermentasi bijinya kan masih biji segar gitu, kita tanam ya dia bisa tumbuh jadi pohon kakao. Tapi kalau udah difermentasi nggak bisa. Nah, bedanya yang sisanya ini kalau kita bau gitu, aroma coklatnya belum berasa, tapi aroma fermentasi. Oh, aroma fermentasi. Jadi proses fermentasi itu dibutuhkan untuk meningkatkan aroma dari kakao. Jadi taste, rasa kakao itu akan terbentuk menjadi lebih baik kalau difermentasi. Kalau nggak difermentasi rasanya hambar dan rasa coklatnya nggak begitu enak. Itu yang membedakan kenapa kakaonya harus difermentasi atau tidak. Nah, problemnya di perdagangan kakao di daerah-daerah, para pengepul itu tidak membedakan kakao fermentasi dengan kakao biasa, harganya sama. Karena bagi mereka, kakao itu bukan untuk dijadikan coklat. Untuk dijadikan apa? Dikumpulkan oleh pengepul tadi, kemudian dijual ke pabrik. Pabriknya ada di Jakarta, ada di Lampung, di Makassar, banyak itu ya, pabrik pengolahan kakao. Diolah jadi apa? Disangrai, dihancurkan, digiling, kemudian dipres, sehingga lemak kakaonya keluar, mengalir. Kakao itu mengandung lemak. Jadi minyak kakao? Minyak. Itu kita sebutnya cocoa butter. Untuk apa biasa digunakan itu? Cocoa butter itu adalah bahan sangat penting untuk industri kosmetik dan harganya mahal. Jadi proses ini tergantung pada tujuannya apa gitu ya? Produk apa yang mau dihasilkan. Kalau misalnya kita mau menghasilkan cocoa butter, kita tidak perlu fermentasi. Nggak perlu. Tapi kalau kita mau menjadikan itu coklat untuk dimakan, coklat makanan, ya maka wajib proses fermentasi. Kalau nggak enak. Nah di Indonesia hampir 99% kakao diserap untuk dijadikan cocoa butter. Kan biji kakao tadi di mesin di pabrik besar, dipres sama dia, keluar minyaknya, membeku, jadi namanya cocoa butter. Ampasnya yang udah dipres itu kan ada ampasnya kan, itu digiling lagi, jadilah cocoa powder.
Jadi sebetulnya nggak ada lemaknya udah keluar, hanya tinggal ampasnya. Sedikit, tinggal ampasnya. Dan ampas yang cocoa powder itu kemudian ditambahkan lemak yang lain, lemak dari sawit, lemak CPO. Cocoa powder ditambah lemak CPO, dikasih essence, rasa segala macam, jadilah coklat yang kita makan di supermarket yang kita temui di banyak tempat. Saya nggak sebut merek ya, ya itulah. Makanya bisa murah gitu ya. Makanya bisa murah, kemudian rasanya ya begitulah. Rasanya nggak enak, manis, orang suka karena manis, ya. Orang suka karena enak, enak kenapa? Bukan enak dari asli coklat, tapi enak dari essence. Nah, kita sekarang membuat coklat dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari coklat yang ada di Belgia. Itu bisa dilakukan? Bisa. Kenapa bisa? Semua material ada di Indonesia. Nah, setelah kita fermentasi tadi, terus kita apakan lagi? Setelah difermentasi, kita roasting. Dengan Roasting suhu itu tertentu. disangrai. Ya. Sangrai, jadi antara kulit biji dengan biji itu Terpisah. Nah, kulit biji dengan biji itu terpisah. Contoh seperti ini. Ini adalah inti atau isi dari proses cocoa nibs ini yang bentuknya masih utuh begini. Kita sebutnya the whole nibs ya. Itu diolah di SMK di Parit Malintang, di Pariaman. Jadi tenaga di SMK ini yang kemudian bekerja sama dengan kita untuk mengolah biji kakao ini. Jadi cocoa nibs tadi dimasukkan mesin giling, kemudian dia akan jadi pasta. Pastanya kemudian ini kita cetak menjadi, kita sebutnya ini masa kakao ya. Ini untuk 1 kilo pasta kakao itu dari berapa banyak biji? Dari biji katakanlah 100 kilo disangrai, beratnya turun kan? Ya. Ngeri. Kulit biji kita keluarin, kita pisahkan. Sekitar 60% sisanya. Dari yang sudah di roasting tadi? Sudah di roasting sekitar 30%, 40% itu terbuang. Jadi kulit bijinya dan jadi itunya apa namanya? Jadi 60%-nya baru 60%-nya jadi inti kakao. Kita giling di dalam mesin ini. Ini namanya mesin grinder. Ini lagi tidak berfungsi. Ini putih-putih itu bukan jamuran ya. Itu coklat ya? Itu lemak kakao. Ini sama juga dengan ini. Ini juga ada putih-putihnya. Ini lemak kakao itu dia akan mencari jalan keluar dan membentuk kumpulan-kumpulan kalau dia ada dalam kondisi ikatan molekulnya masih bebas. Gitu. Jadi ada putih-putih, ada bintik-bintik begitu. Ini mesin dari Rusia. Diimpor dari Rusia. Grinding. Apa sih kelebihannya? Di Indonesia yang bikin begini nggak ada. Nggak ada industri di Indonesia yang bikin mesin seperti mesin ini. Dan kenapa kita beli dari Rusia? Harganya lebih kompetitif, tapi kualitasnya sama bagusnya sama mesin Eropa. Campur gula, kita mau berapa persen? Kita mau 100% ya nggak dicampur gula sama sekali. Kalau kita mau coklat DAP 70, kita coklatnya 70%, gulanya 30%. Kemudian kita cetak. Nah, ada beberapa produk turunannya seperti ini. Ini kita sebutnya couverture coklat. Lucu ya? Iya. Nah, ini couverture coklat ini siap makan, tapi ini bukan buat dimakan langsung karena dicetaknya gede-gede gini. Iya. Ini buat baking. Jadi orang mau bikin brownies, mau bikin cake, coklat ini tinggal di melting ulang, dan dia jadi coklat brownies yang high quality. Panasin dulu. Ini namanya mesin tempering. Kegunaannya apa? Kegunaannya selain dipakai untuk mencetak coklat, dia dipakai untuk memodifikasi suhu.
Jadi coklat yang berkualitas itu adalah setelah dia panas, dia cair, seluruh molekul itu akan berubah ke ikatan molekul tertentu. Ada jenis molekul coklat yang dalam kondisi cair. Kemudian kita turunkan suhunya secepat mungkin. Jadi coklat itu dikasih temperatur shock, dari panas turun secepat mungkin, habis itu dicetak. Di sini kombinasi antara pemanas dengan pendingin bekerja secara bersamaan. Secara simultan dia. Ya. Begitu dia dipanaskan, kemudian dibawa turun suhunya. Kurang lebih gini lah ceritanya. Ini hasilnya ya. Ini hasil yang udah di ini tapi belum kita cetak. Ini yang sudah keluar dari mesin tempering tadi ya? Sudah. Kenapa ini berbeda dengan ini? Ini coklat milk. Ini ada kandungan susunya. Ya. Ini milk coklat. Ini dark 100%. Ya. Kalau itu juga dark 100%, tapi kita udah ambil sebagian untuk campuran produk yang lain. Jadi Coklat susu yang ada nipsnya. ada nipsnya. Ini yang paling digemari dari Paling produk digemari mana? dari seluruh produk Minang Kakao ini. Di posisi mana coklat itu akan mendapatkan rasa yang terbaik? Itu di posisi molekul ada di suhu sekitar 31 atau 32 derajat di situ. Itu untuk menuju itu kita namain tempering proses. Hasil tempering itu kurang lebih seperti ini. Coklat yang dihasilkannya bersih, ya. Maksudnya bersih itu mengkilat, kemudian memang shiny, bagus gitu. Karena dia ikatan molekulnya sangat kuat pada suhu tersebut. Dan kalau dimakan, rasanya itu memang lebih enak dibandingkan dalam posisi cair seperti ini atau dalam posisi sangat beku seperti ini. Barang yang sama, coklat yang sama, dimakan di suhu yang berbeda, itu beda rasa. Tergantung suhu saat pengolahannya ya. Ya. Itu tadi loh perjalanan saya ke laboratorium Minang Kakao untuk melihat bagaimana proses pengolahan biji kakao sehingga dihasilkan coklat dengan kualitas premium. Jadi artinya dalam hal ini perlu ada pilihan biji kakao yang bagus, kemudian dilakukan fermentasi, dilakukan grinding, dan dilakukan tempering. Karena ternyata suhu tempering akan mempengaruhi kualitas dan cita rasa dari coklat yang kita hasilkan. Nah, semoga perjalanan saya tadi ke laboratorium Minang Kakao menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi yang ingin berbisnis di bidang kakao. Sampai ketemu, see you, bye-bye.